Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hayat yang menghidupkan bagi orang yang lemah. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat ke-24 dan ke-25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Yohanes yang membicarakan bahwa Injil Hayat, pasal yang ke-3 sampai yang ke-11, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sanggup menghadapi dan menyuplai segala macam keperluan umat manusia. Tuhan dapat memenuhi 9 jenis keperluan orang. Di dalam potongan Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai yang ke-47, kita melihat ada orang yang lemah dan sakit selama 38 tahun. Ia mengetahui jalan untuk sembuh, tetapi ia tidak mempunyai kekuatan untuk melaksanakan jalan itu. Bagi orang yang sakit dan lemah itu, tidak ada kesenangan meskipun saat itu adalah hari raya. Tidak ada perhentian meskipun hari itu adalah hari Sabat. Dia sudah sakit selama 38 tahun. Kematian hampir mengikisnya habis. Sebab itu keperluannya bukanlah cara, juga bukan usaha apapun, melainkan satu hayat yang menelan maut di dalam dirinya. Hukum Taurat dan pemeliharaannya tidak bisa memberikan hidup, tidak bisa memberikan hayat. Tetapi Anak Allah justru memberi hayat kepada orang yang berada di dalam maut. Roma pasal 5 ayat 6 berkata, karena waktu kita masih lemah, Tuhan datang menghidupkan kita. Keperluan orang ini menggambarkan keperluan kita juga hari ini. Hanya satu hayat yang hidup, hayat yang mempunyai kuasa besar, hayat yang mengalahkan kematian, baru bisa menelan kematian yang ada di dalam kita, dan membuat kita mendapatkan pertolongan dan kesembuhan hayat. Hayat yang demikian barulah keperluan kita, orang yang lemah yang bergumul dalam kelemahannya. Hayat ini tidak bisa kita peroleh dengan cara atau usaha apapun. Pada saat itu, ketika Tuhan Yesus melihat orang yang sakit 38 tahun lamanya terbaring di sana, Ia bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Setelah orang yang sakit itu berkata pada Tuhan, ia tidak mempunyai kekuatan untuk mencapai kolam itu agar mendapatkan kesembuhan. Tuhan Yesus segera berkata padanya, bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Perkataan Tuhan ini sangat ajaib. Artinya, kamu tidak perlu bersandarkan kolam itu. Kamu tidak perlu bersandarkan cara apapun. Tidak perlu bersandarkan usahamu. Tidak perlu mengeluarkan tenaga. Tetapi asal menerima perkataan Tuhan, sudah cukup. Bagaimana kita baru bisa mendapatkan penyelamatan dari hayatnya? Pertama, saudara, kita harus mendengarkan firman-Nya, yaitu Injil Hayat, Injil kehidupannya, yang juga adalah suara Tuhan. Ia berkata, siapa saja mendengar perkataanku dan percaya, mempunyai hidup kekal, sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ia berkata pula, orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Perkataan-perkataannya ini memberitahu kita, kalau kita ingin mendapatkan penyelamatan hayatnya,
Kalau kita ingin pindah dari dalam maut ke dalam hidup, ingin hidup kembali, saudara, kita harus mendengarkan perkataannya. Perkataannya mengandung hayatnya. Injilnya mengandung hayatnya. Suaranya mengandung hayat ini. Begitu kita dengar, membuat hayatnya masuk ke dalam kita, membuat kita mendapatkan penyelamatan dan pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kedua, saudara, kita harus percaya pada perkataan Tuhan dan menerima diri Tuhan sendiri. Perkataan Tuhan telah kita dengar, membuat kita hidup kembali. Kalau kita mendengar saja tetapi tidak menerimanya, perkataan Tuhan tidak bisa menyatakan kekuatannya. Kita harus percaya perkataan Tuhan, menerima perkataan Tuhan. Barulah perkataan Tuhan bisa masuk ke dalam kita, membuat kita mendapat penyelamatan. Begitu ia mendengar Tuhan berkata, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Ia langsung percaya perkataan Tuhan, menerima perkataan Tuhan. Sebab itu hayat dan kekuatan dalam perkataan Tuhan membuat dia bangun kembali, mengangkat tikarnya dan berjalan kembali. Inilah hayat Tuhan, saudara. Melalui perkataan Tuhan, masuk ke dalam dirinya yang telah percaya, menjadi kekuatannya dan menyelamatkannya. Orang itu sakit selama 38 tahun, berbaring di atas tikarnya, sama sekali tidak punya kekuatan untuk bergerak. Tetapi begitu ia menerima perkataan Tuhan, kekuatan hayat Tuhan membuat dia tidak hanya bisa berjalan, tetapi bahkan juga bisa mengangkat tikar yang di atasnya dia berbaring. Dulu tikar yang menopang dia, tetapi sekarang dia bisa mengangkat tikarnya dan berjalan dengan mengangkat tikar. Sungguh, hayat Tuhan bisa membuat orang yang sangat lemah menjadi kuat sampai tingkat yang demikian. Ada orang asalnya harus bersandar pada kartu judi, harus bersandar pada rokok, harus bersandar pada kesenangan dosa, tidak bisa meninggalkan hal-hal itu. Kalau meninggalkannya seolah-olah tidak bisa hidup. Sampai satu hari, saudara-saudara, mereka percaya pada Tuhan. Hayat Tuhan ini masuk ke dalam mereka, membuat mereka memiliki kekuatan dan bisa mengalahkan semuanya itu. Bisa mengatasi semuanya itu. Semoga saat ini juga, saudara-saudara, Anda mau menerima dia menjadi juru selamat Anda. Saudara-saudara, semoga hari ini Anda mau menerima Tuhan menjadi juru selamat Anda, supaya hari ini juga Anda dapat mengalahkan semuanya itu dan mendapatkan penyelamatan hayatnya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, aku mengaku bahwa aku adalah orang yang lemah. Aku sudah mati di dalam dosa-dosa dan pelanggaranku. Tuhan, hanya perkataan-Mu yang sanggup menghidupkan dan membangkitkan aku kembali. Aku percaya pada perkataan-Mu. Aku menerima Engkau, Tuhan, sebagai juru selamat dan hayatku. Jadilah kekuatan dan keselamatanku untuk mengatasi semua dosa-dosa dan masalahku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.